Sofi Agustiarini dari TK Negeri Pembina 1 Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran di era pandemi, yaitu strategi pembelajaran yang dapat mengantisipasi learning loss menggunakan kristal merah delima. Apakah itu kristal merah delima? Baik, setelah ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran di era pandemi. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan Indonesia. Akronim. K yang pertama adalah kolaborasi. Ini terjadi kolaborasi antara orang tua dan guru serta anak. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini. Dibacakan surat Al-Fatihah, Asmaul Husna dan surat-surat pendek, diharapkan anak-anak memiliki nilai-nilai religius yang tinggi. Berikutnya adalah I, yaitu inspirasi. Selanjutnya adalah sportif atau jujur. Berikutnya adalah tanggung jawab. A. Amanah. L. Lakukan kebaikan dimanapun. Berikutnya adalah mandiri sejak dini. E. Entrepreneur sejak dini. R. Relasi yang dibangun. A. Aplikasi berbasis Android Educar. H. Holistik integratif. Saya membuat Educar, edukasi karakter, yaitu aplikasi berbasis Android tentang berbagai permainan yang diangkat melalui tema. Aplikasi berbasis Android ini sangat disukai oleh anak-anak, sehingga memungkinkan untuk mengantisipasi terjadinya learning loss. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk anak usia dini. Mereka akan sangat menyukainya dan akan bersemangat dalam belajar. Berikutnya adalah D5, berasal dari akronim diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Guru dengan cara memetakan kebutuhan belajar mereka disesuaikan dengan minat, profil belajar, dan kemampuan masing-masing. Inilah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Kemudian yang selanjutnya E, yaitu emosi yang terkendali. Apapun kendala yang muncul harus dapat diatasi dengan jernih. Selanjutnya adalah L, lakukan perencanaan. Kemudian I, inspiratif dan mengilhami setiap orang. Pembelajaran daring idealnya inspiratif dan kreatif, sehingga para peserta didik menikmati proses belajar yang diperolehnya dengan penuh makna. Kesan positif dan menyenangkan didapatkan setiap anak dalam mengerjakan tugas aktivitas belajarnya. Umpan balik untuk mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak menjadi referensi bagi guru tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Penugasan proyek yang menyenangkan. M. Mandiri. Kemampuan peserta didik tersebut menyelesaikan tugasnya dan mau menanggung akibat dari perbuatannya. Dilanjutkan dengan penanaman karakter tanggung jawab pada tahap pengembangan proyek yang dapat dilakukan bersama orang tua. Yang terakhir adalah ada umpan balik. Jadi sebaiknya setiap pembelajaran yang kita lakukan semuanya harus memiliki feedback atau umpan balik yang dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Ini adalah program yang diduplikasi oleh wali murid sehingga mendatangkan penghasilan tambahan yang dapat menambah income keluarga. Hasil tanaman lidah buaya yang ada di kebun sekolah diolah menjadi minuman herbal
yang dapat menyehatkan dan tentu saja jika diproduksi dapat menambah income keluarga. Di masa pandemi seperti ini, sangat banyak kreativitas yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan respon positif dari keluarga. Guru dapat memilih pendekatan proyek untuk pembelajaran anak usia dini dengan berkolaborasi dengan orang tua merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan prinsip bermain sambil belajar dan menjadikan anak sebagai pusat dalam pembelajaran student-centered. Hal ini sesuai dengan pernyataan, yaitu salah satu program yang dilakukan untuk mengembangkan strategi bermain dan berpusat pada anak, yaitu dengan pendekatan proyek. Pemberian pengalaman belajar yang menyenangkan dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek seperti proyek pembuatan makanan olahan berbahan dasar lele dan kangkung, di mana lele dan kangkung itu telah ditanam di sekolah. Dengan tujuan pembelajaran, anak mencintai binatang dan menyayangi binatang, memiliki rasa tanggung jawab, dan anak memiliki jiwa entrepreneur sejak dini. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.